سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجاهدوا في الله حق جهاده. أما بعد, hadratal mukarramin, kepada para alim ulama yang dimuliakan Allah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Hanifullah Hannan dan Ibu Nyai Hajah Halimah Hannan serta Dzurriyyah Al-Maghfirlah Romo Kiai Haji Abdul Hannan yang senantiasa kami tunggu barokah doa dan ilmunya. Kepada Abuya Kiai Haji Imam Ghazali selaku pengasuh kampus Tahfidz Al-Quran yang kami tunggu doa dan nasihat-nasihatnya. Kepada Asatidz wal Ustadzat Pondok Pesantren Putri Ma'had Al-Aisyah yang kami hormati, kepada jajaran pengurusan yang kami hormati, kepada dewan juri yang kami hormati, dan tak lupa kepada teman-teman fi thalabil ilmi yang kami sayangi dan berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kita nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wa nurul iman. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan tema pidato mengenai himmah di pesantren. Mbak-mbak, pasti kita semua sering merasa malas, lelah, dan resah dengan berbagai kegiatan pondok. Mulai dari sekolah, diniyah, ngaji kitab, lomba-lomba Idul Adha, serta kegiatan khidmat dalam bagi beberapa santri. Betul apa sahih? Sahih. Apalagi jika ada tanggungan hafalan dan lain-lainnya. Ingin rasanya pulang ke rumah, melepas rasa lelah, bersantai dan bertemu keluarga. Tapi Mbak, perlu kita ketahui bahwa semua beban yang saya sebutkan tadi ialah tanggung jawab kita di pondok. Tujuan utama kita di Al-Aisyah atau bisa disebut sebagai himmah kita, dan kita harus melaksanakan dengan penuh semangat. Himmah sendiri berasal dari kata ahamma yuhimmu himmatan, yang secara bahasa berarti mementingkan atau peduli. Sedangkan secara istilah ialah bersungguh-sungguh dalam menggapai tujuan yang kita maksud atau inginkan. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bahkan ketika kita merasa bahwa beban yang kita pikul ini semakin berat dan menyesakkan, rasanya hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Namun di sini saya menegaskan pada mbak semua bahwa dengan tekad atau himmah yang kuat, kita pasti dapat menyelesaikan semua dengan semangat, dengan akurat. Mbak, pernah dengar gak kisah tentang santri yang memperjuangkan tekadnya hingga menjadi seorang ulama terkemuka? Al-Kisah di Suriah terdapat seorang santri yang meskipun telah bertahun-tahun ia mondok, santri tersebut tak bisa melakukan apapun, walau sekeras apapun ia belajar. Di titik terpasrahnya, santri itu pun memutuskan untuk berpulang ke kampung halaman. Nah, di tengah perjalanan, santri itu beristirahat dan berteduh di bawah pohon. Di sana ia melihat sebongkah batu keras yang dijatuhi oleh tetesan air terus-menerus. Lama-kelamaan, batu tersebut pun mulai melembut dan akhirnya berlubang. Santri itu pun merenung. Batu yang sangat keras pun, jika ditetesi air sedikit demi sedikit, namun secara rutin, lama-kelamaan pun berlubang dan melembut. Lalu, bagaimana dengan saya? Apa saya ini lebih keras dari seonggok batu? Bukankah itu berarti saya harus belajar lebih lama lagi? Akhirnya, santri itu pun memutuskan untuk kembali ke pondok
dengan tekad yang kuat sampai kapanpun. Hingga jadilah santri itu seorang ulama terkenal yang jasanya selalu diingat, kisahnya selalu dikenang dan dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani, sang putra batu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bamba hafidhakunallah. Dari cerita tadi banyak sekali pelajaran teladan yang bisa kita ambil. Salah satunya ialah himmah atau tekad yang kuat dalam tujuan. Apalagi jika mencari ilmu di jalan Allah, teruslah berusaha dan berjuang. Mulai dari keringat yang mengucur hingga tetesan air mata, dan jangan pernah berputus asa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan atas kadar kemampuannya. Baginya apa yang ia kerjakan, dan atasnya pula apa yang ia kerjakan. Dan Mbak Hafidhakunallah, saya rasa hanya inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pergi berbelanja ke pasar, saking ramainya sampai kesasar. Jika ingin menjadi pintar, mari kita rajin belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah, summa salam.